Kisah ini diawali dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, dan maraknya terjadi korupsi di Indonesia membuat para mahasiswa menuntut untuk Soeharto agar segera mengambil tindakan. Puncaknya, terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Aksi demonstrasi ini menimbulkan korban jiwa dari mahasiswa akibat dari kekerasan aparat penegak hukum yang bertugas untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Alhasil, demonstrasi ini pun semakin besar dan semakin ricuh di sejumlah kota-kota besar termasuk Jakarta. Siapa yang setuju Soeharto diturunkan? Saya! Keluar kamu Soeharto! Keluar! Turunkan Soeharto! Saya akan mengundurkan diri dari jabatan saya Presiden Negara Republik Indonesia. Pak Harto, lalu bagaimana kedudukan saya sebagai wakil presiden? Kamu akan melanjutkan tugasmu menjadi Presiden Republik Indonesia. Akan saya usahakan. Siapa yang setuju Soeharto diturunkan? Saya! Keesokan harinya, saatnya tiba bagi Habibie. Kamis 21 Mei 1998 di Istana Negara, Habibie berjalan di belakang Soeharto. Wajah Soeharto tampak dingin. Habibie lantas berdiri di belakang Soeharto. Sebuah kertas putih sudah digenggam oleh Soeharto. Soeharto membacakan isi surat pengunduran diri sebagai Presiden Republik Indonesia berlangsung singkat. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka, Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998 sampai 2003. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. B.J. Habibie pun resmi dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie pada era reformasi sangat berpengaruh besar terhadap Indonesia pada zaman itu. Tapi sayangnya, dalam masa pemerintahan Habibie, Provinsi Timur Timur melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1969. Mereka sudah ditawari oleh Habibie untuk bergabung dengan Indonesia. Akan tetapi ternyata mereka lebih memilih untuk membentuk negaranya sendiri. Akibat dari ini, Presiden B.J. Habibie akhirnya dipecat oleh MPR. Seperti yang telah saya nyatakan dalam pidato pertanggungjawaban, betapapun pahit dan pedihnya kita menyaksikan kekalahan rakyat Timur Timur yang prointegrasi dalam jajak pendapat tersebut. Namun kita sebagai bangsa yang besar yang menjunjung tinggi nilai dasar yang tergantung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam era baru sekarang ini berketepatan hati untuk mengajukan demokrasi dan pelaksanaan hak asasi manusia, harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat tersebut. Dan permasalahan ini digunakan oleh para pesaing B.J. Habibie untuk menggulingkan kedudukan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia.